Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 12 Desember 2023. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi KB untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama untuk melibatkan pencarian secara langsung, tim Basarnas melibatkan keluarga korban untuk ikut serta menyusuri perairan Danau Toba. 5 keluarga korban bencana banjir bandang dan longsor bersama tim Basarnas menaiki perahu karet jenis RIP yang dilengkapi alat GPS, radar, dan earth sender untuk mendekat ke dalaman Danau Toba. Pada pencarian ini, tim Basarnas mempersilahkan keluarga korban untuk menunjukkan lokasi kemungkinan dugaan hilangnya keluarga mereka. Titik-titik yang ditunjuk keluarga kemudian dilakukan penyisiran dan pendeteksian dengan menggunakan alat Aqua Eye. Salah seorang keluarga korban, Gom Manulang, yang turut serta dalam pencarian ini berharap agar suaminya dapat segera ditemukan. Pencarian pada sektor 1 masih mengalami kendala jarak pandang penyelam yang hanya 1 meter karena air danau keruh akibat hujan turun kemarin. Pikiranku kan itu sudah pak hancur semua dari harapan saya waktu itu dapatnya harapan saya. Sementara itu, pencarian 10 orang hilang akibat banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe hingga hari ke-10 belum juga membuahkan hasil, di mana pada pukul 18.00 WIB pencarian dihentikan dan dilanjutkan rapat evaluasi tim SAR gabungan. Ya, baik pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Polda Sumatera Utara untuk menyelidiki penyebab banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbahas. Hal itu karena terjadinya bencana alam yang diduga karena faktor perambahan hutan. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Komisi 3 Mulfahri Harahap setelah melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada Selasa siang. Sebelumnya longsor dan banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbahas Sundutan terjadi diduga karena adanya perusakan hutan. Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor memposting sebuah foto dan video di media sosialnya yang memperlihatkan perbukitan di sekitaran Danau Toba banyak yang ditebangi. Dosmar menduga peristiwa longsor dan banjir bandang ada indikasi kejahatan lingkungan. Terkait hal tersebut, Fahri meminta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia untuk melakukan penyelidikan terhadap bencana alam tersebut. Fahri menduga penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor akibat perambahan hutan. Kita minta kepada kepolisian agar melakukan investigasi untuk keperluan mengungkap apa sebetulnya yang terjadi di kawasan hutan lindung di wilayah Kumbang Kasututan itu yang mengakibatkan longsor dan kemudian korban jiwa dan jumlah yang tidak sedikit itu. Saya kira kalau perambahan hutan sudah tentu ada ya, sudah tentu ada karena memang wilayah itu kalau kita lihat beberapa pemberitaan, kita lihat batu yang besar-besar yang menghantam perkampungan yang ikut hanyut dengan air bah itu, dan itulah kemudian yang menyebabkan bencana dalam skala yang lumayan besar. Nah, tentu itu bisa terjadi kenapa? Karena memang alamnya sudah rusak. Nah, alam rusak ini kan tangan manusia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang nelayan yang baru pulang melaut mencari ikan dihebohkan dengan penemuan mayat menyangkut di Ambai. Lokasi di Titi 2 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan kemarin sore. Rusman, nelayan yang menemukan pertama kali mayat dalam kondisi sudah kaku menyangkut di Ambai milik warga. Rusli selanjutnya memanggil warga sekitar yang sedang memancing ikan di pinggiran Sungai Deli dan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala lingkungan. Mayat akhirnya dievakuasi dan dibawa ke pinggir sungai, dan petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas Polsek Belawan tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Salah seorang warga yang bernama Aan Kurnia mengenali mayat adalah saudaranya
bernama Suhartono, 37 tahun, warga Pasar 4 Gang Marta, Kelurahan Rengas, Pulau Kecamatan Medan Marelan. Tinggalnya di mana, Dek? Pasar 4 Barat. Pasar berapa? Pasar 4 Barat. Gang Marta, Siapa namanya, Dek? Namanya Suharto. Suharto. Oh. Akibat apa ini? Inilah yang kurang tahu, karena dia pun memang sakit. Sakit apa? Kurang tahu sakitnya. Udah berapa hari dia nggak pulang? Dari malam minggu itulah. Sementara itu, Aan Kurnia mengatakan korban sudah 3 hari tidak pulang ke rumahnya di Marelan. Dari keterangan adik sepupu korban, sebelumnya korban Suhartono sempat mengalami sakit dan mau berobat ke dokter, tapi korban yang ditunggu keluarganya tidak kunjung pulang ke rumah. Untuk penyebab masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Kapolres Belawan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Mandailing Natal menyebabkan debit sungai Batanggadis meluap ke lahan pertanian warga. Akibatnya sejumlah lahan pertanian rusak parah, bahkan mengancam kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Luapan sungai Batanggadis Mandailing Natal mengakibatkan tanaman petani yang berada di pinggir sungai terbawa arus, seperti tanaman pohon kelapa dan pepaya, serta tanaman jagung rusak berat. Selain merusak tanaman petani, pagar kampus Sekolah Tinggi Agama Islam yang berada di dekat sungai ikut roboh dan terbawa arus sungai. Banjir luapan ini juga menggenangi pekarangan kampus dan gedung mahasiswa serta dosen. Pagar di sekolah tinggi, karena akibat daripada volume air semakin meningkat, maka pinggiran sungai itu semakin terkikis, dia amblas, sehingga karena beberapa hari hujan sangat deras, kemudian sungai semakin besar, akibatnya tepi sungai itu semakin amblas dia, sehingga mengenai daripada pagar kita. Luapan sungai Batanggadis ini juga menyebabkan terjadinya erosi di bibir sungai yang mengancam puluhan meter lahan pertanian warga amblas ke dasar sungai. Warga mengatakan selama puluhan tahun kondisi tersebut terkesan dibiarkan begitu saja dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Pemirsa, pasca banjir yang menggenangi wilayah desa Hutalombang Lubis, Mandailing Natal, puluhan warga bergotong royong membersihkan sisa material lumpur yang terbawa arus banjir di area Masjid Al-Abror dan Madrasah. Sisa material lumpur dan sampah menumpuk di area pekarangan masjid yang terbawa air banjir luapan sungai Aik Mata, penyambungan Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi pada Senin malam kemarin. Puluhan warga kerja bakti bergotong royong dalam membersihkan sisa lumpur setebal 20 hingga 30 cm dengan menggunakan alat mesin penyedot air. Setiap hujan deras, sungai Aik Mata meluap sehingga terjadi banjir di beberapa tempat, terkhususnya di Masjid Al-Abror dan pemukiman warga. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, aliran sungai Aik Mata harus dilakukan normalisasi penggerukan dan pelebaran sungai sehingga debit air hujan tidak meluap ke masjid dan pemukiman warga. Kenapa bersihkan lokasi masjid? Itu penyebabnya kenapa dibersihkan, Bang? Banjir. Banjir. Hampir tiap hari banjir. Itu banjirnya dari mana datangnya nih, Bang? Dari kali. Sungai Mata ini? Iya, enggak sesuai. Jadi tadi malam banjirnya setinggi apa rupanya, Bang? Ya, hampir masuk masjid lah. Masuk masjid, ada 1 iya. meter? Kurang lebih. Kurang lebih 1 meter, Bang? Iya. Salah seorang pelaku pencurian buah kelapa sawit melakukan kelalaian mengakibatkan korban yang juga pelaku pencurian meninggal dunia. Pelaku inisial RD alias Madan, warga Kecamatan Dolok Masihul melakukan reka adegan karena melakukan kelalaian terhadap korban yang juga temannya. Peristiwa bermula pada tanggal 17 Juli 2023. Pelaku dan korbannya Razali hendak mencuri sawit di kebun PTPN 3, Kebun Sarang Ginting, Desa Sarang Torop, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai. Dengan memakai egrek atau pisau khusus untuk memanen buah kelapa sawit, pelaku bersama korban dan 1 rekannya mencuri buah kelapa sawit tersebut. Namun akibat panik atas kedatangan centeng kebun,
Pelaku RD menjatuhkan egrek tersebut tepat di bagian dada pelaku Razali hingga mengakibatkan korban tewas. Di hadapan jaksa penuntut umum dan penasehat, pelaku melakukan 25 reka adegan tentang kejadian tersebut sehingga kasus ini dapat dinaikkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidaur mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Peristiwa pidana yang terjadi di lapangan itu yang diduga dilakukan oleh tersangka jelas perannya seperti apa. Jadi pada saat pelaksanaan adegan ini ada 25 adegan dan ini supaya jelas sama jaksa penuntut umum untuk segera berkas perkara bisa dinyatakan lengkap. Akibat kejadian tersebut, pelaku dikenakan KUH Pidana pasal 359 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat 2 kasus penyakit Mycoplasma pneumonia pada anak-anak. Kedua anak tersebut sempat dirawat di rumah sakit swasta di Medan dan kini telah dinyatakan sembuh. 2 anak terpapar penyakit Mycoplasma pneumonia di Medan, Sumatera Utara kemarin. Penyakit tersebut merupakan salah satu bakteri penyebab radang paru-paru atau pneumonia. 2 anak yang terpapar Mycoplasma, anak berusia 1 tahun 10 bulan yang terdata pada bulan November dan usia 8 tahun 8 bulan pada Desember 2023. Dalam surat edaran yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Medan, Mycoplasma merupakan penyakit penyebab infeksi respiratory sebelum masa COVID-19. Patogen ini memiliki period inkubasi yang cukup lama dan penyebarannya memerlukan waktu yang cukup lama pula, sehingga disebut sebagai walking pneumonia. Mycoplasma merupakan salah satu penyebab pneumonia di masyarakat yang paling banyak dampaknya pada anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Medan, Dr. Fochut Fatima Fitri mengatakan bahwa 2 anak terpapar penyakit Mycoplasma pneumonia telah sembuh. Yang 8 tahun itu masuk tanggal 5 Desember kalau nggak salah. 5 atau 8 Desember kita masuk, 7 Desember sehat dan pulang. Sama kasusnya juga ya, datang dengan keluhan demam, ada batuk pilek, kemudian diperiksa oleh dokter yang merawat, ternyata ada temuan diagnosa Mycoplasma pneumonia, tapi kondisi tidak terlalu berat dan dinyatakan sembuh dan pulang. Sementara itu, penyakit Mycoplasma pneumonia saat ini belum dapat ditanggung oleh layanan BPJS sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih waspada lagi. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menangani perkara tindak pidana korupsi hingga Desember 2023 sebanyak 131 kasus kepenyidikan dengan menyelamatkan uang negara senilai 36 miliar rupiah. Untuk mengetahui pengungkapan dugaan korupsi senilai 36 miliar rupiah tersebut dalam periode 1 tahun ini, oleh Kejati Sumatera Utara kini telah bergabung dengan Kasipenkum Kejati Sumatera Utara, Yos Arnold Tarigan. Selamat sore Bang Yos. Halo, selamat sore Bang Yos. Iya, baik. Bang Yos, mungkin audionya bisa dihidupkan. Baik, selamat sore Bang Yos. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Baik. Kabar baik ya Bang Yos? Kabar baik sekali. Baik Bang Yos, terima kasih atas kehadiran Anda dan kita ingin menanyakan terkait apa yang telah dilakukan secara berhasil oleh Kejatisu ini dengan menyelamatkan uang negara yakni 36 miliar rupiah. Lantas upaya apa yang telah diprakarsai hingga berhasil mencapai hal tersebut Bang Yos? Baik, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan salah satu aparat penegak hukum kejaksaan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, demikian juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi
dalam ini melakukan penindakan, sudah berhasil melakukan penyidikan sebanyak 131 perkara. Seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan seperti yang disampaikan tadi, sejumlah 36 miliar ini berhasil dilakukan penyelamatan kerugian keuangan negara. Ini merupakan penanganan perkara yang berkualitas di bidang Pitsus yang disupport oleh bidang intelijen. Baik. Demikian. Ya, baik. Bang Yos, tadi juga kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwasannya uang negara yang sudah berhasil diselamatkan oleh Kejatisu yaitu sebesar 36 miliar rupiah. Lantas sebenarnya kasus apa Bang Yos yang menonjol di tahun 2023 ini sejak Januari hingga Desember 2023? Baik, bermacam ya. Mulai daripada sektor infrastruktur juga diproses, bahkan sebentar lagi ada dilimpahkan ke pengadilan, baik tingkat kerjaan proyek nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga di sektor perbankan juga ada di tahun 2023 dan juga di sektor pendidikan. Dan di sektor pendidikan ini sangat kita sayangkan karena ini pemotongan ataupun pungli kepada mahasiswa-mahasiswi yang seharusnya menerima beasiswa tapi dilakukan pemotongan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini merupakan perkara yang bisa kita sebut big fish ya, perkara besar karena berkaitan dengan generasi penerus kita. Kita bisa bayangkan seharusnya mereka mendapatkan hak yang mereka gunakan untuk biaya sekolah, biaya kampus mereka ternyata berkurang atau tidak ada lagi, sementara mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan yang di bawah yang tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Baik Bang Yos, terima kasih atas informasinya, dan kini kita ingin menggali informasi lebih lanjut lagi terkait keterlibatan mungkin saja para pejabat atau mantan pejabat ini. Bisa Anda informasikan kepada kita dan juga halayak ramai siapa saja aktor yang terlibat di balik dugaan korupsi senilai dengan penyelamatan uang 36 miliar rupiah ini, Bang Yos? Ya, di sektor infrastruktur ya, infrastruktur ini tentunya melibatkan pejabat negara, kuasa pengguna anggaran ya, pengguna anggaran, pejabat di dinas terkait di pemerintahan kota, dan demikian juga kalau untuk sektor pendidikan juga ada melibatkan oknum-oknum yang pegawai di kampus, dan untuk sektor perbankan pejabat-pejabat yang ada di perbankan yang sengaja memanipulasi data ataupun melanggar aturan. Hampir sedemikian yang terjadi. Kemudian juga masalah tanah ada melibatkan pejabat ya, mantan kepala daerah yang pada zamannya dia merupakan kepala daerah. Bupati atau wali kota ini Bang Yos? Dalam hal ini kepala daerahnya? Mantan bupati. Oke. Silahkan lanjutkan Bang Yos. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ini tentunya setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan, tentunya sebelumnya didapatkan dua alat bukti dan berproseslah selanjutnya. Nah, pada demikian mereka ini menabrak aturan dan akhirnya didapatkan berdasarkan ahli ada kerugian negara, perhitungan kerugian negara oleh ahli. Sehingga inilah yang disebut penanganan perkara yang berkualitas. Sehingga kita bisa mendapatkan 131 penyidikan dan 194 penuntutan. Karena mungkin ada tunggakan tahun sebelumnya masuk di tahun 2023, maka jumlahnya 194. Ini bukan jumlah yang kecil ya. Pengungkapan kasus korupsi bukan jumlah yang kecil. Ini bisa dibilang fantastis. Dan hampir semua di Kejaksaan Negeri itu ada menangani kasus korupsi. Bisa kita lihat bagaimana pemberitaan di media, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. Oke, baik.
Bang Yos, sebenarnya kalau melihat begitu dari data untuk wilayah Sumatera Utara, wilayah mana sebenarnya Bang Yos yang paling banyak ditemukan kasus korupsi? Kalau untuk wilayah ini kita nggak bisa sebut begitu, nanti jadi banget jadi permasalahan nih, apalagi di tahun-tahun politik nggak boleh kita menjustifikasi satu semua baik. Ini kan oknum, kita jangan sama ratakan semua. Ini kan oknum. Jadi kita harus gunakan prinsip kehati-hatian, sehingga kita ada kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, dan juga ke instansi untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, kira-kira yang mana berpotensi ada peluang terjadinya korupsi, sehingga kita bisa memberikan pendapat hukum. Jaksa bukan ahli konstruksi, tetapi jaksa ini adalah ahli hukum yang akan memberikan deteksi dini tentang permasalahan-permasalahan. Jadi keberhasilan daripada pencegahan tentunya berimbas daripada penindakan. Walaupun pencegahan yang baik itu adalah dengan melakukan penindakan yang efektif. Artinya penindakan yang baik itu seperti melakukan penyidikan, terus kemudian penuntutan, sehingga proses persidangan itu mengakibatkan efek jera. Dan tidak mengulangi lagi, dan orang-orang yang melihat itu, khususnya pengguna keuangan negara, akan lebih berhati-hati. Prinsip ketakutannya ada begitu. Baik Bang Yos, kalau begitu juga ingin kita mencari informasi lebih jauh pula bahwa penyelamatan kerugian negara ini ditangani oleh pihak terkait, yakni 36 miliar ini ada dilakukan beberapa tahap, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga eksekusi. Bisa Anda informasikan Bang Yos terkait tahap-tahap yang telah dilalui ini, mungkin ada kendala dalam hal ini? Tentunya ada, ya tidak terus terangan, ketidakmauan mengembalikan hasil perhitungan keuangan negara itu. Artinya aktor-aktor yang terlibat ini tidak kooperatif, bisa dikatakan seperti itu Bang Yos? Ya itu termasuk ketika penyidikan dia tidak mau mengembalikan hasil dari perhitungan keuangan negara, uang yang dikorupsikannya. Kemudian ada yang di pengadilan akhirnya mengembalikan, tetapi ada juga yang tidak mengembalikan sehingga putusannya jelas sesuai dengan tuntutan, hakim mengamini tuntutan jaksa, sehingga si pelaku ataupun terpidana harus mengembalikan jumlah kerugian negaranya itu. Apabila tidak, maka akan diberikan hukuman tambahan untuk si pelaku begitu. Oke, baik. Bang Yos, kemudian disampaikan juga bahwasannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga melakukan pengawalan proyek strategis seperti itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya Bang Yos? Boleh dijelaskan? Pengawalan proyek strategis tentunya sudah dilakukan ya. Proyek strategis ini namanya Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang kita lakukan itu di sini sifatnya adalah pencegahan. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa jaksa itu bukan ahli konstruksi, ya, tapi jaksa itu ahli hukum yang kemudian akan memberikan ilustrasi pendapat hukum berdasarkan pengalaman dan pendapat aturan-aturan yang berlaku, sehingga pelaksana, pejabat ataupun pihak-pihak terkait yang melaksanakan suatu kegiatan, khususnya proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah ini, menjadi peka hukum, mengerti hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanfaatannya ini adalah apa? Proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah itu adalah pelaksanaannya itu cepat, tepat, dan berkemanfaatan. Nah, kalau tidak cepat kan tidak baik, berbahaya, ya kan? Jadi adalah cepat, tepat, dan berkemanfaatan. Karena dalam hal kegiatan pelaksanaan keuangan negara, khususnya pengadaan barang dan jasa, itu yang pertama itulah tertib administrasi, kemudian tertib fisik, jelas bentuknya apa sesuai dengan kontraknya, kemudian berkemanfaatan. Ini 3 hal yang harus diperhatikan, dan 3 hal ini yang tentunya sangat-sangat diperhatikan di dalam pengawalan ataupun pendampingan proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah. Demikian. Oke. Ya, baik Bang Yos, dan kita ingin juga mencari tahu lebih terkait tentang orientasi penegakan hukum yang dilakukan dari Kejatisu ini, tidak hanya melakukan penindakan tapi juga melakukan pencegahan, begitu ya Bang Yos? Ya, itu sesuai dengan kewenangan kita. Penindakan sudah tegas, sudah jelas bagaimana bidang tindak pidana khusus yang di backup oleh bidang intelijen melakukan proses penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan pada akhirnya. Dan ini dibuktikan dari jumlah perkara yang kita tangani 131 di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan untuk Kejaksaan Tinggi sendiri ada 24. Dan terkait tentang pencegahan ini sudah jelas, itu juga bagian daripada kewenangan kita di dalam melakukan pengawalan proyek strategis daerah dan proyek strategis nasional. Sehingga proyek tersebut tepat waktu, tepat mutu, kemudian berkemanfaatan. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum ke rekan saya, Widya, saya ingin masih berbicara kepada Anda, Bang Yos Tarigan. Mungkin dalam setiap perkara ini dapat menyelesaikan ataupun memberhasilkan suatu perkara ini memiliki waktu yang berbeda-beda. Mungkin dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, hingga eksekusinya ini bisa diceritakan berapa lama yang dibutuhkan oleh Kejatisu untuk satu perkara mungkin, Bang Yos? Ini case to case ya? Ya, case to case maksudnya. Tergantung case-nya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, seperti yang Bang Azril tadi sampaikan, apabila pihak-pihak terkait tidak kooperatif, ini akan menjadi lama. Tapi kalau kemudian dia kooperatif, ini akan menjadi cepat. Walaupun kita bisa melakukan tindakan hukum, ya, tindakan hukum, baik itu penggeledahan, nah, ini bisa kita lakukan. Ya, rata-rata untuk percepatan suatu penanganan perkara itu hampir 2 bulan, 3 bulan, sudah bisa kita proses dari penyelidikan ke penyidikan. Namun semua ini case to case, ya, case to case, tergantung case-nya, ya. Berbeda kita menangani perkara yang anggarannya mungkin sebesar 200 juta infrastruktur dengan yang miliaran mungkin kan. Dan juga perlu kita sampaikan bahwasanya pelaku ini kan rata-rata berasal dari kalangan yang punya pendidikan. Kalangan yang elit bisa dikatakan seperti itu ya, Bang Yos. Salah satunya yakni rektor salah satu universitas negeri ya. Tentu kecerdasannya juga melebihi dari yang lain, sehingga ketidakpatuhannya terhadap hukum itu juga dengan cara yang halus membuat waktu proses penyidikan ini terpengaruh, begitu kira-kira. Oke, baik. Bang Yos, lantas kemudian bagaimana koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan mungkin pihak lain begitu agar kasus korupsi di Sumatera Utara juga dapat semakin ditekan? Mungkin dari upaya pencegahannya seperti apa kemudian koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pihak lain? Ya, pertama tentunya dengan masyarakat. Ya, kita menyampaikan bahwasanya kenali hukum, jauhi hukuman. Dan sampaikan informasi apapun apabila mengetahui, baik khususnya tentang korupsi. Yang kedua, tentang yang melaksanakan kegiatan daripada keuangan negara ini, pemerintah terkait, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kita menyampaikan penyuluhan hukum. Bagaimana deteksi dini permasalahan-permasalahan yang akan timbul, kemudian aturan-aturan yang baru, khususnya pengadaan barang dan jasa dan konstruksi, sehingga mereka peka, sehingga mengetahui. Dan pengalaman kita sebagai penyidik, kita juga sampaikan ya apa yang modus-modus, apa kendala-kendala. Rata-rata mereka menyampaikan kendala-kendala yang akhirnya bisa kita berikan suatu pendapat, kesimpulan, dan itu bisa mereka pakai dalam melaksanakan sebuah kegiatan pengadaan barang jasa sehingga dapat cepat terlaksana dan berkemanfaatan. Kemudian juga kita sampaikan ke generasi penerus kita bagaimana mencegah korupsi sejak dini, terutama nilai-nilai kejujuran. Ini sangat penting. Jangan sampai nilai-nilai kejujuran itu tidak tertanam mulai dini sehingga terpengaruh. Kita butuh orang pintar, tetapi kita butuh juga masalah kejujuran. Ini sangat yang hal dua yang harus sejalan. Saya kira demikian. Baik, lantas bagaimana kemudian Bang, dan juga saya mewakili di pemirsa Bang Yos, Kejatisu telah berhasil menyelamatkan 36 miliar uang negara. Lantas 36 miliar ini kemana ini Bang Yos? Akan digunakan ataupun diberikan kepada siapa? Oh, ini ke negara untuk rakyat dong. Akan dikembalikan ke negara. Akan dikembalikan ke negara dalam seperti apa ini teknisnya Bang Yos? Mengingat banyak sekali ini pemirsa di rumah ini bertanya-tanya kalau dari Kejatisu menyelamatkan uang negara seperti itu di mana dan kapan dan bahkan seperti apa pelimpahan keuangan negaranya ini Bang Yos? Disetor ke negara, ke kas negara. Oke, baik. Dikembalikan ke negara lagi begitu ya Bang Yos? Iya. Oke, dan tentunya juga akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Begitu besar yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, itu bisa kita rasakan. Inilah efek daripada penindakan itu yang harus dipahami. Oke,
Oke, baik Bang Yos, kemudian jika tadi Bang Yos katakan harus ada deteksi dini begitu terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana kemudian masyarakat ingin melaporkan jika kemudian masyarakat menemukan ya? sedikit saja begitu tindak pidana korupsi, entah mungkin itu di lingkungan kehidupannya sehari-hari, Bang Yos? Wah, itu sudah cukup jelas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pertama dengan media digital kita, hotline, kapanpun, apalagi selama jam kerja, silahkan melalui aplikasi WA, silahkan laporkan sekecil apapun. Yang kedua, datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita ada di gedung PTSP, langsung dilayani, bahkan juga diberikan minuman, kopi, sambil berbicara, berdiskusi, akan dilayani dan menyampaikan apa keluhan. Moto kita satu, jangan sampai masyarakat itu pulang dengan kesal. Keamanan pelapor seperti apa, Bang Yos? Jika ingin melaporkan, namun jika ingin melaporkan begitu tindak pidana korupsi sekecil apapun, namun mungkin pelapor ini takut identitasnya diketahui. Seperti apa kemudian tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi? Pelapor akan diberikan perlindungan dalam halnya perlindungan hukum ya, perlindungan hukum ya. Perlu kita tanda petik itu perlindungan hukum melalui hotline. Silahkan. Informasi sekecil apapun akan kita kembangkan. Terus kemudian bisa hadir di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di PTSP. Tidak usah melalui aksi unjuk rasa, silahkan membawa dokumen atau cerita, pasti diproses. Tidak ada yang tidak diproses di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hanya saja seperti yang kita berbicara di depan tadi, waktu M-nya ini tentu membutuhkan waktu, tidak seperti hal yang kecil. Ini kan case korupsi gitu. Baik Bang Yos, kalau saya katakan dan juga Widya katakan hingga pemirsa mengatakan bahwa ini menjadi keberhasilan yang sungguh luar biasa atas Kejatisu sendiri. Namun kita sedikit kembali ke belakang Bang Yos, pada tahun 2021 bahwa Kejatisu ini berhasil 69 miliar, lalu disusul di 2022 ini ada 18 miliar dan di tahun 2023 ini ada 36 miliar yang diselamatkan atas uang negara. Lantas yang menjadi perbedaan pada setiap periodenya ini apa saja Bang Yos, dan mungkin yang menjadi tantangan sendiri dari Kejatisu seperti apa untuk menguak kasus-kasus yang mungkin saja masyarakat sudah muak akan hal ini Bang Yos? Ya, kita sebagai aparat penegak hukum harus semangat sesuai dengan tupoksi kita. Kita melakukan penegakan hukum itu jangan sampai dengan melanggar hukum. Ada aturan, undang-undang, ada SOP. Artinya penegakan hukum itu juga bukan berarti kita menzolimi orang. Penegakan hukum itu tidak boleh dengan melanggar hukum. Percuma, kita ini kan negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua tentu berbasis data, ya kan, dan komprehensif, sehingga tidak terzolimi orang. Tantangannya tersendiri banyak, mulai daripada yang kita bahas tadi di depan tadi, tapi ini semua menjadi tanggung jawab kita dan perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa sangat berterima kasih atas segala support, dukungan, dan informasi yang diberikan selama ini. Dan perlu juga yang perlu kita khawatirkan di era saat ini adalah hoax ya. Jangan sampai hoax itu ya tentang korupsi lah misalnya, ya kita juga harus menghargai setiap manusia, hak asasinya. Jangan sampai orang yang belum apapun sudah diviralkan, sudah dibuat berita-berita yang negatif. Tapi selama fakta pelanggaran hukumnya kita dapatkan, kita akan proses. Tidak ada tebang pilih, tebang pandang bulu, tidak ada di Kejaksaan maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam proses penegakan hukum. Demikian juga sejalan dengan pelaksanaan pencegahan. Demikian. Baik, Bang Yos, terakhir seperti apa kemudian pesan yang ingin disampaikan begitu terhadap pemirsa TVRI Sumatera Utara dan terkait dengan pencapaian yang sudah dilakukan oleh Kejati Sumatera Utara? Silakan Bang Yos. Pencapaian yang didapatkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini adalah merupakan partisipasi ataupun dorongan, support dari masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Kemudian semangat ini merupakan semangat dari masyarakat sendiri kepada kita. Percayaan, trust publik itu memberikan semangat tersendiri kepada kita, dan juga atas dorongan dari pimpinan kita, terutama Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kami hormati dan banggakan, yang setiap hari, setiap minggunya selalu melakukan koreksi, mengevaluasi, dan memberikan masukan-masukan
sehingga tim-tim yang melakukan penyidikan itu menjadi semangat, termotivasi, dan terukur, dan mempunyai hasil seperti saat ini. Oke, baik. Baik, Bang Yos Tarigan, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya yang telah bergabung bersama kami dalam Dialog by Zoom terkait tentang Kejatisu selamatkan 36 miliar uang negara. Sangat comprehensive understanding yang kita peroleh, semoga memberikan edukasi kepada masyarakat yang sangat cerah pula. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore, Bang Yos Tarigan. Selamat sore, Bang Yos. Iya. Iya, baik pemirsa, harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di sejumlah pasar di Padang Lawas terus melonjak naik. Kenaikan harga ini membuat pedagang khawatir pendapatan mereka berkurang karena konsumen enggan berbelanja. Di pasar tradisional Sibuhuan Padang Lawas, harga kebutuhan bahan pokok terus naik dalam sepekan terakhir. Harga bawang merah dan bawang putih naik mencapai Rp35.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp28.000. Salah seorang pedagang, Gojali, menjelaskan harga kebutuhan pokok terus melonjak dikarenakan kurangnya pasokan akibat musim hujan. Tomat, Bang? 15 ya Bang ya. Biasanya? Pembeli kayak mana pasaran ini Bang? Merosot Bang ya. Omset jadi turun Bang ya? Jauh turun, jauh. Sementara itu pedagang lainnya, Naimah Hasibuan, mengatakan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok seperti tomat, cabai, bawang berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang. Kalau tomat Bu, menaik nggak? Naik. Tomat berapa Bu biasanya? Biasa 8.000, jual sekarang 12.000. Kalau bawang putih, bawang merah? Bawang merah mahal. Ya, pemirsa, kondisi pasar Kapuas yang berada di Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan sangat memprihatinkan. Keberadaan pasar Kapuas di Kelurahan Belawan 2 kini hanya tinggal lantai karena atap dan kayu-kayunya sudah banyak yang dijarah. Kini pasar tempat penjualan pisang tersebut sudah rata dengan tanah dan kios yang masih tersisa disewakan oleh oknum-oknum tertentu. Dengan kondisi pasar seperti ini, banyak pedagang yang awalnya berdagang di dalam pasar tersebut pindah mencari lapak di Jalan Jawa atau di luar dari pasar Kapuas. Pemerhati pasar Belawan, Haji Suratman, mengatakan bahwa hancurnya pasar Belawan tersebut dikarenakan Dinas Pusat Pasar Medan terkesan tidak peduli dan melakukan pembiaran saat pelaku pencurian menghabisi material bangunan pasar. Kepada Pemko melalui pajak ataupun katakanlah yang dikelola oleh PD Pasar. Ternyata khususnya pajak Kapuas ini kita lihat kayaknya kurang. Ya tadi karena pengelola yang kurang profesional, dia kurang berpikir ke depan bagaimana untuk memajukan PD Pasar ini dari sisi tempat dan jual beli. Dan pemirsa, berikut kita ikuti segmen Pilihan Rakyat. Pemirsa, KPUD Labuhan Batu Utara melaksanakan perakitan kotak suara di dalam gedung milik KPUD Aikanopan Kabupaten Labura yang direncanakan selama 9 hari. Perakitan sebanyak 6.546 kotak suara ini untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 1.306 TPS dari 90 kelurahan selabura. Setiap TPS mendapatkan 5 kotak surat suara sebagai tempat pengumpulan surat suara yang telah dicoblos dan dihitung pada pemilu mendatang, yakni surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden RI. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPUD Labura, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa rencananya pelipatan kotak suara ini dimulai tanggal 5 hingga 13 Desember 2023. Jadi untuk TPS ini berapa kotak suara yang harus dipenuhi setiap TPS?
Di kita di Kabupaten Labuan Batu Utara ada 1.306 TPS. Setiap TPS dia diperuntukkan 5 kotak suara, yaitu kotak suara Presiden, Wakil Presiden, kotak suara DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, dan DPD. Rencananya perakitan kotak suara ini berapa hari laksanakan? Menurut estimasi perhitungan kami melaksanakan perakitan kotak suara ini pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dan diperkirakan akan selesai di tanggal 13 Desember tahun 2023. Selain melaksanakan kegiatan tahapan pemilu, KPUD Labura saat ini tengah menanti surat suara masuk ke gudang KPU dan mendapatkan pengawalan ketat selama 24 jam dari petugas keamanan KPU dan kepolisian setempat. Sementara itu, pemirsa, logistik untuk keperluan pemilu yang telah sampai ke KPUD Padang Lawas saat ini sedang dilakukan penyortiran. Penyortiran dilakukan agar pelaksanaan pemilu 2024 mendatang tidak lagi dijumpai kendala apapun. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas melakukan penyortiran logistik dalam rangka persiapan pemilu 2024 mendatang. Untuk keperluan pemilu, semua logistik telah sampai ke Kabupaten Padang Lawas seperti kotak suara, tinta, bilik, dan surat suara. Komisioner KPUD Palas Rahmat Habin Sarandaulai menjelaskan sebuah tahapan pemilu sesuai yang ditetapkan dan sudah dilaksanakan sesuai yang diamanatkan peraturan KPU terkait tahapan termasuk penetapan calon DPRD Kabupaten Padang Lawas dan penyortiran logistik. Terkait logistik ini sudah kita terima ya. Tinggal surat suara yang belum masuk itu surat suara DPR RI dan surat suara Presiden yang belum masuk. Nanti setelah masuk itu akan kita agendakan untuk pelipatan. Tapi kalau terkait kebutuhan logistik seperti kotak suara, tinta, segel, dan lain-lainnya itu sudah masuk ke kita dan itu sudah mulai disortir dan dikepak oleh petugas logistik kita. Sementara itu, untuk pelipatan surat suara belum bisa dilakukan sebab surat suara dari, DPR RI dan surat suara Presiden belum masuk ke KPUD Palas. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Serdang Bedagai telah membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada masing-masing kantor desa yang ada di Serdang Bedagai. Pada hari pertama pendaftaran di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, terdapat 1 calon KPPS yang telah mendaftar. Selebihnya masih mencari informasi terkait syarat pendaftaran. Dari pantauan TVRI di kantor Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, petugas pendaftaran penerimaan calon anggota KPPS di Desa Firdaus tampak menerima masyarakat yang datang meminta informasi terkait syarat sebagai anggota KPPS. Ketua PPEPS Desa Firdaus Romi Sinaga mengatakan pada hari pertama pendaftaran banyak warga yang datang ke kantor desa untuk mencari informasi syarat menjadi anggota KPPS. Romi mengatakan bagi yang berminat cukup datang ke kantor desa membawa KTP elektronik desa asal, surat berbadan sehat, pas foto, mengisi formulir pendaftaran dan riwayat hidup serta surat pernyataan siap untuk menjadi penyelenggara yang berintegritas dan lainnya. Pendaftaran dibuka dari tanggal 11 hingga 20 Desember 2023 mendatang pada pukul 8 pagi hingga 15.00 WIB setiap harinya. Sementara untuk kebutuhan anggota KPPS di Desa Firdaus sebanyak 280 orang dan anggota Linmas sebanyak 80 orang. Maka total kebutuhan PPS di Desa Firdaus pada pemilu kali ini yakni sebanyak 360 orang. Sudah berapa orang daftar, Bang? Hari pertama ini masih banyak bertanya tentang informasi aja. Informasi. Nah, informasi yang lengkap, kemudian baru 1 berkas yang kita terima. KTP elektronik, kemudian surat keterangan dari puskesmas, keterangan berbadan sehat, kemudian pas foto 4x6, ada format surat pendaftaran, surat daftar wilayah hidup, sama surat pernyataan. Untuk memprioritaskan kesehatan jelang pemilu 2024, KPU Sumatera Utara menggelar senam sehat dan jalan santai bersama masyarakat Kota Medan. Selain senam dan jalan santai, KPU juga menggelar door prize untuk masyarakat Kota Medan.
Bertempat di halaman TVRI Sumatera Utara, KPU Sumut menggelar senam dan jalan sehat bersama ratusan masyarakat Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Minggu kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin. Pada kegiatan ini juga KPU Sumut menggelar door prize berhadiah menarik untuk masyarakat yang ikut senam sehat dan dana jalan santai tersebut. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan agar para pihak penyelenggara pemilu dalam keadaan sehat. Arifin juga berharap pemilu tahun 2024 dapat berjalan lancar dan damai. Dan hari ini adalah hari terakhir kita adakan kegiatan senam sehat karena penyelenggara akan memasuki tahapan-tahapan yang sangat penting terkait dengan pemilu tahun 2024. Maka kita berupaya menjaga kondisi kesehatan penyelenggara secara fisik. Kita pastikan bahwa penyelenggara ini sampai hari H tidak ada kendala terkait dengan kesehatan dan kondisinya kita harapkan prima. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial HKSN tahun 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengagendakan berbagai kegiatan sosial, di antaranya pemberian tali asih kepada anak yatim piatu, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Puncak peringatan HKSN tahun 2023 tingkat Sumatera Utara akan dilaksanakan Jumat 22 Desember bertempat di pelataran Difabel Galeri dan Cafe Jalan Karya Kasih, Pangkalan Mansur, Medan Johor, Kota Medan. Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Sri Suryani Purnawati pada rapat persiapan HKSN di Kantor Gubernur Pagi tadi mengemukakan rangkaian kegiatan HKSN tahun 2023 untuk Provinsi Sumatera Utara diawali dengan pemberian tali asih dan senam bersama lanjut usia tanggal 20 Desember. Dilanjutkan puncak peringatan 22 Desember dengan kegiatan jalan santai dan penyerahan bantuan kepada anak yatim dan pemulung. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember akan dilaksanakan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sri Suryadi menjelaskan ada yang berbeda pada peringatan HKSN tahun ini. Bila sebelumnya pemberian tali asih kepada anak yatim piatu dan difabel diberikan berbentuk barang, namun untuk kali ini akan diberikan berbentuk voucher sehingga para anak-anak yatim dan difabel ini nantinya akan dapat berbelanja sendiri keperluannya di pasar swalayan. Disampaikan selain tali asih juga akan diberikan mesin pres plastik untuk para pemulung di samping bantuan berbentuk sembako. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Rabu 13 Desember 2023. Bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 13 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Madinah, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Dairi, Karo, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Humbahas, Tapanuli Utara, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Untuk angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 11 Desember 2023 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang di wilayah
pegunungan, hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Saya Widya Utami Putri, selamat sore dan sampai jumpa.